teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Empat. Kasihan oh kasihan. Flashback 1 bulan yang lalu. Dedi, Mami mana? Bentar lagi kita lilin. Ujar Lucky dengan penuh harap, duduk di pangkuan Nathan yang hangat. Mereka berdua tengah duduk di hadapan kue ulang tahun yang indah, dengan lilin yang sudah siap untuk dinyalakan. Saat ini merupakan momen spesial, tepat di hari ulang tahun Lucky. Gimana kalau Lucky tiup lilinnya hanya dengan Dedi? Mami sibuk, sayang. Lucky menggeleng cepat, wajahnya berubah muram. Enggak mau. Maunya kalau ada Mami. Tapi Mami kamu lagi sibuk, nak. Ki, mau Mami? Mau. Anak kecil itu meremas pundak sang ayah dengan erat. Berharap ayahnya dapat mengabulkan permintaan terbesarnya itu. Nathan terdiam, tidak tahu harus bagaimana. Yuna istrinya sudah dihubungi berulang kali, tetapi nomornya tertera tidak aktif. Mamo! Cicit Lucky berkali-kali. Baiklah, kita akan jemput Mami. Tapi Lucky tega ninggalin kuenya di sini sendirian. Lucky mengangguk pelan. Mau Mami, mau sama Mami. Nanti kalau kuenya dimakan kucing, gimana? Lihat, kucing-kucing Lucky lagi ngincer kuenya Lucky. Nathan berharap dapat membujuk putranya agar tidak mencari Yuna. Bukan karena Nathan tidak ingin memenuhi keinginan putranya. Namun, Yuna berada di kota yang berjarak cukup jauh. Yuna merupakan seorang model, bekerja di beberapa tempat dengan berpindah-pindah. Berdasarkan informasi percakapan yang Nathan terima, Yuna saat ini bekerja di kota sebelah. Jika menaiki mobil, akan memakan waktu sekitar 2 jam. Mamo, mau Mami? Lucky berbisik lirih. Tangisnya sudah di ujung lidah. Dia hanya ingin ada ibunya, mendampinginya untuk meniup lilin. Mami sekarang ada di jauh. Lucky, jauh banget. Kalau misal ke Mami besok, gimana? Sekarang sudah malam. Takut Lucky capek jika di mobil lama-lama. Kalau Lucky setuju besok, Dedi akan beliin Lucky robot Doraemon yang besarnya sebadan Lucky. Deal. Lucky menggeleng. Bibirnya mulai bergetar dan menekuk ke bawah. Mamo. Mau Mami? Tega kalau kuenya dimakan kucing. Lucky mengangguk lirih. Pokoknya mau Mami. Ki kangen sama Mami. Lucky mulai mengutarakan keinginan terbesarnya. Baiklah, kita akan susul Mami. Tapi Lucky harus pakai pakaian tebal dulu. Lucky mengangguk. Apapun akan dia lakukan asal bisa bertemu dengan sang ibu. Rindunya sudah meluap-luap. Sepanjang perjalanan, Nathan tak henti-hentinya mengawasi Lucky hingga anak kecil itu tertidur dengan mata yang sembab. Hampir sepanjang perjalanan Lucky menangis. Sesekali Nathan mengepalkan tangan dengan rasa kesal. Meremas gagang setir mobil. Yuna benar-benar telah melampaui batas. Sebagai seorang ibu, bukankah dia bisa meluangkan 1 malam saja untuk merayakan ulang tahun putranya? Masih teringat bagaimana perdebatannya dengan Yuna pagi tadi melalui panggilan telepon. Pulang. Yuna. Putramu butuh kamu. Sehari saja apa nggak bisa? Lucky nanti malam ulang tahun. Pekik Nathan sambil sesekali melirik ke arah Lucky yang sedang makan bubur di kamarnya bersama sang pelayan. Enggak. Nathan. Kerjaanku padat banget. Aku sama sekali nggak bisa ninggalin. Gini aja. Nanti malam aku janji akan kirim hadiah buat Lucky. Tolong tanyakan ke dia. Dia minta apa? Langsung akan kubelikan. Oke. Kamu ibu terjahat yang pernah kutemui. Yuna. Anakmu pengen kamu hadir di sisi dia pas tiup lilin. Yang dia inginkan kamu ada di sini. Bukan hadiahmu. Ribet. Ah. Jangan kekanakan deh.
Nathan, aku benar-benar gak bisa ninggalin kerjaanku. Asal kamu tahu, pemotretanku kali ini senilai miliaran. Aku nggak mau kehilangan keuntungan sebanyak itu. Lebih penting mana Lucky dan uang miliaran itu. Huh, sudahlah, Nathan. Jangan memperumit keadaan. Aku tutup dulu panggilannya. Bye. Panggilan ditutup secara sepihak. Nathan meremas ponselnya dengan erat. Seolah ia bisa meremukan benda persegi itu kapan saja. Nathan bukanlah orang miskin yang tidak bisa memenuhi gaya hidup mewah istrinya. Berkali-kali Nathan meminta Yuna untuk tinggal di rumah tanpa bekerja. Namun, Yuna bukanlah tipe perempuan yang akan betah tinggal berlama-lama di rumah. Nathan menoleh sekilas ke samping. Embusan napas berat keluar ketika ia menyaksikan betapa malangnya nasib Lucky yang hanya ingin merayakan ulang tahun bersama ibunya tetapi tidak bisa. Kasihan sekali kamu, Nak. Batin Nathan. Tidak lama kemudian, setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Nathan tiba di sebuah hotel megah, tempat di mana Yuna sedang bekerja. Alamat tersebut Nathan peroleh dari seorang teman Yuna. Jika dia meminta langsung kepada Yuna, tentu saja Yuna tidak akan memberikannya. Setelah mematikan mesin mobil, Nathan mendekatkan wajahnya pada putranya yang tercinta, mengelus pipinya dengan lembut sebelum berbisik dengan suara yang penuh kasih sayang. Sayang, Nak, kita sudah tiba. Lucky, bangun, Nak. Si kecil mulai menggerakkan kelopak matanya. Dedi, mana Mami? Mami ada di dalam. Ayo, naik ke gendongan Dedi. Kita akan temui Mami. Let's go. Lucky tampak sangat bersemangat. Mata yang tadinya mengantuk. Tetapi ketika mendengar kata Mami, balita itu langsung ceria dan berdiri lalu beralih ke gendongan sang ayah. Nathan menyusuri lorong hotel setelah ia bertemu dengan bagian depan hotel untuk menanyakan kamar penghuni atas nama Yuna Wijaya. Berdasarkan informasi, Yuna berada di kamar nomor 107, tepat di lantai 2. Kedatangannya kali ini benar-benar tanpa sepengetahuan Yuna. Dedi, pasti Mami senang, kan, dengan kedatangan Ki? Cicit Lucky dengan senyuman lebarnya. Pasti senang, Lucky. Menurut Dedi, Mami rindu Ki nggak? Mami pasti rindu Lucky. Hehe, Ki nggak sabar banyak-banyak. Harusnya Ki bawa kue ulang tahunnya. Dah. Jeti, sekalian tiup lilin sama Mami. Habis kamu ketemu Mami, Dedi akan turun lagi untuk beli kue ulang tahun yang baru. Ki sayang Dedi. Imyuch. Balita kecil itu mencium pipi Nathan hingga meninggalkan bekas basah karena air liurnya. Namun, setibanya di depan pintu, langkah Nathan terhenti. Pintu kamar 107 terbuka sedikit, memberikan celah bagi pandangan Nathan untuk menembus ke dalam. Terkadang, Tuhan begitu mudah membalikan apa yang tampaknya tidak mungkin menjadi mungkin. Pada akhirnya, Nathan merasa menyesal karena telah membawa Lucky untuk datang ke tempat ini. Seharusnya Nathan tidak membawa Lucky. Nathan segera menyembunyikan Lucky di belakang kakinya. Seharusnya, ia segera berlari dari tempat itu. Tetapi kaki Nathan seolah terpaku di tempat. Nathan! Ucap Yuna dengan suara bergetar ketika tiba-tiba matanya menangkap kehadiran Nathan, sang suami, yang telah berdiri di ambang pintu. Sedangkan posisinya saat ini tengah dalam genggaman memadu kasih, bersama pria lain, yang tak lain adalah bosnya sendiri. Sayang, berhenti. Ada suamiku. Ucap Yuna terengah-engah karena pria di atasnya terus menuntut gerakan. Yuna buru-buru bangkit dari kasur, mengambil pakaian dan mengenakannya kembali. Ingin segera mengejar Nathan dan memberi penjelasan. Bodoh, harusnya tadi aku kunci pintunya. Gerutu Yuna dalam hati. Nathan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelaskan. Yuna telah tiba di ambang pintu. Di satu sisi, Nathan tidak bisa berbicara. Bibirnya terkunci. Berkali-kali tangannya mengepal, berusaha meyakinkan diri bahwa ini pasti mimpi. Namun, ternyata semua ini adalah kenyataan.
Mami! Seru Lucky dengan riang, hendak memeluk sang ibu, tetapi dengan cepat ditahan oleh Nathan. Daddy, Ki mau Mami. Kita pulang sekarang. Ucap Nathan, berusaha tetap tersenyum di depan jagoannya. Gak mau. Ki mau sama Mami. Teriak Lucky. Tidak ada perkataan lagi yang keluar dari mulut Nathan. Pria itu segera mengangkat putranya dan berjalan meninggalkan Yuna di ambang pintu. Berulang kali Lucky mencoba untuk melepaskan diri, namun Nathan tetap bertekad untuk menahan putranya. Dia berjanji pada diri sendiri, mulai detik ini, dia tidak akan membiarkan Lucky bertemu dengan wanita yang telah Nathan cap sebagai iblis. Nathan, kamu mau kemana? Dengar dulu penjelasanku. Yuna berusaha mengejar. Nathan, tunggu. Dia mulai turun tangga untuk mengejar langkah kaki Nathan. Daddy, Ki mau Mami. Wah. Di dalam mobil, Nathan sama sekali tidak memperdulikan teriakan putranya. Dia menyalakan mesin mobil tanpa sepatah kata pun dan mulai meninggalkan area tersebut. 2 hari setelah malam yang tragis itu, Nathan tiba-tiba menerima surat cerai yang dikirim oleh Yuna. Seharusnya, dia yang menyiapkan surat cerai. Namun, Nathan tidak menyangka jika ternyata surat perceraian itu sudah sejak lama Yuna persiapkan. Nathan membaca isi pesan yang diselipkan bersama dalam satu map surat perceraian. Nathan, karena kamu sudah tahu semua, maka langsung saja aku utarakan tanpa perlu basa-basi. Aku memang sudah sejak lama ingin cerai denganmu. Kamu itu laki-laki pelit. Tidak seperti bosku yang selalu memenuhi keinginanku. Mengenai Lucky, kamu jangan khawatir. Aku tetap akan bertanggung jawab ikut membiayai kehidupan Lucky. Karena walau bagaimanapun, aku tetap ibu kandungnya. Benar-benar wanita biadab. Nathan meremat surat itu lalu ia buang ke dalam tong sampah. Detik berikutnya, tanpa berpikir sedikit pun, dia menandatangani surat perceraian tersebut. Flashback off. Mengingat hal itu saja, rasa sakit di hati Nathan kembali bergelombang. Nathan tidak merasa sakit hati karena Yuna telah mengkhianatinya, tetapi karena Yuna telah meninggalkan putranya begitu saja. Mami Lucky tidak akan pernah mencari Lucky. Jetty, bisakah Lucky berhenti membicarakan tentang Mami? Balita itu langsung terdiam. Ingin menangis, tetapi dia tidak membantah apapun. Pada usianya yang masih sangat kecil, Lucky bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi antara ayah dan ibunya. Namun, satu hal yang Lucky tahu, pasti ayah dan ibunya sedang tidak baik-baik saja. Bukti nyatanya, selama 1 bulan ini, sang ayah tidak pernah menghubungi ibunya lagi. Maafin Daddy. Bukan maksud Daddy untuk. Pasti Mami bikin Daddy sedih, kan? Celetuk Lucky, seketika membuat Nathan terbelalak. Maksud Lucky apa? Pas terakhir kita habis nemuin Mami, Daddy nangis saat tidur meluk Ki. Ki nggak tahu apa yang Mami perbuat. Tapi itu pasti bikin Daddy sedih. Kalau gitu, Ki nggak akan nyebut Mami lagi deh. Detik berikutnya, Nathan memeluk jagoannya. Lucky tahu seberapa besar Daddy sayang ke Lucky. Berapa besar? Daddy, sayang banget. Sayangnya sampai tumpah-tumpah. Nanti kalau kita sudah sampai ke rumah Indonesia, Ki akan bertemu dengan nenek dan kakek. Ki udah gak sabar. Pekik Lucky kegirangan. Kalau gitu, sekarang Daddy akan lanjut beres-beres biar cepat selesai. Ki bantuin? Ya, Dad. Boleh? Ya. Yes, my boy. Sini bantu Daddy buat masukin bola-bola milik Lucky ke dalam koper. 5. Santidia. Keesokan hari. Setelah menghabiskan perjalanan kurang lebih 14-16 jam, Nathan saat ini telah tiba di Bandara Indonesia. Dia langsung dijemput oleh sang adik, Ulil, bernama lengkap Ulil Farahani Wijaya. Turun dari pesawat, Nathan membawa Lucky dalam dekapannya. Bocah kecil itu tertidur. Nathan tidak ingin mengganggunya. Teramat pelan Nathan membawanya. Jangan sampai terbangun.
Jakarta. Nama kota yang menyimpan sejuta kisah yang nyatanya masih basah dalam ingatan. Sejuta kisah yang mampu meremat sanubari Nason tanpa ampunan. Waktu berjalan begitu cepat, tak perasa sudah 7 tahun lamanya Nason meninggalkan kota ini. Setiap netranya berpendar, Nason menyadari sudah banyak perubahan yang terjadi di bandara ini. Bahkan, bandara yang baru saja Nason injak saat ini, menyimpan memori terakhir pertemuannya kala itu dengan dia. Ya, dia. Dia yang memanggilnya Mas. Si dia yang lugu. Si dia yang polos nan manis. Nason mengarahkan pandangannya tepat ke arah gerbang masuk penjemputan. Tepat di mana si dia kala itu melambaikan tangan terakhirnya sebelum kepergiannya ke London. Mas, hati-hati. Mas, pokoknya nanti jangan lupa minum susu yang aku buat selama di pesawat, ya. Mas, nanti aku boleh video call saat Mas di pesawat, kan? Aku cuma ingin mastiin kalau Mas baik-baik saja. Aku bakal setia nunggu Mas. Aku sayang banget sama Mas. Mas pokoknya sehat-sehat terus di sana. Jangan sampai sakit, ya. Pesan-pesan terakhir itu masih tertata apik dalam ingatan. Bahkan, hanya dengan memandang gerbang masuk penjemputan, Nason seolah bisa mendengar suara itu lagi. Kira-kira, bagaimana kabar si dia sekarang? Abang! Hei! Kok ngelamun sih? Pegel tahu tanganku melambai-lambai dari tadi. Pekik Ulil, seketika memecahkan lamunan sang kakak. Esti, bisa pelan sedikit? Jagoan abang sedang tidur. Lucky! Sapa Ulil riang, saking riangnya tanpa sadar suaranya sangat tinggi. Seketika Nason membungkam mulut adiknya itu. Dibilang pelan, kok malah ngegas? Ya, maaf. Bawain koper abang. Tangan abang gak bisa bawa soalnya gendong Lucky. Ulil menjulurkan tangannya di depan Nason. Pertanda meminta upah. Bagi Ulil, tidak ada yang gratis di dunia ini, sekalipun dengan saudaranya sendiri. Minta apa? Tanya Nason. Masa nggak ngerti, Bang? Nason menghela napas kasar, ia merogoh uang dari dalam saku. Gak berubah ternyata, masih mata duitan. Ulil nyengir kuda. Hei, love you, abang! Ulil langsung bersemangat menyeret koper Nason menuju mobil. Bahkan, gadis remaja itu sampai berlari, saking semangatnya setelah mendapatkan fulus yang lumayan. Setibanya di rumah, Nason turun dari mobil. Dia terdiam sejenak. Rumah tidak banyak yang berubah. Masih sama seperti dulu. Hanya warna cat yang berbeda di beberapa bagian. Saat Nason menoleh ke bagasi, ia melihat motor sport yang biasa dulu ia gunakan saat kuliah. Serta yang juga sering ia gunakan untuk menjemput si dia. Lagi-lagi, ingatan itu masih basah. Akhirnya kamu sampai juga, Nak. Cucu Oma? Dia adalah Winda Wijaya, merupakan ibu Nason. Karena terlalu melengkingnya suara Winda, si kecil yang berada di gendongan Nason mulai mengerjapkan mata. Daddy? Panggilnya lirih dan masih mengantuk. Yes, sweetheart. Kita sudah sampai. Nason mengecup lembut kening jagoannya. Sudah. Tuh, nenek. Si kecil langsung menoleh dengan antusias. Matanya yang tadinya mengantuk langsung berbinar. Ini nenek Ki? Tanyanya riang. Winda balik membas dengan senyuman hangat. Bener, sayang. Panggil Oma, ya. Oma! Pekik Lucky kegirangan, tangannya terulur seolah ingin berpindah gendongan. Aduh dudu, kok lucu banget kamu, Nak. Sini cium Oma dulu. Winda menunjuk pipinya yang kiri, Lucky menuruti, dia menciumnya. Kemudian Winda menunjuk pipinya yang kanan, Lucky juga langsung menciumnya. Ayah kemana, Ma? Tanya Nason. Nason, ayah kamu sedang marah. Pasti karena perceraianku? Detik berikutnya, Winda meminta Ulil untuk membawa Lucky ke kamar.
Ulil, bawa Lucky ke kamar. Pinta Winda. Hei jagoan, ayo ikut Aunty ke kamar. Aunty? Lucky menatap Ulil bertanya-tanya. Yaps. Lucky mau es krim, nggak? Tawar Ulil. Mau. Ayo ikut Aunty. Sementara Lucky berada di kamar bersama Ulil, Naisen duduk di hadapan kedua orang tuanya, Winda Wijaya dan Sagara Wijaya. Wajah sang ayah terlihat serius. Sang ayah sama sekali tidak tersenyum. Sedikit pun. Naisen mengerti. Ayah, sehat? Tanya Naisen dengan ragu-ragu. Daripada kamu tanya keadaan ayah, lebih baik kamu jelaskan semuanya. Naisen, kenapa kamu bercerai? Selama sebulan ini, Naisen hanya memberitahu orang tuanya tentang perceraian tanpa memberikan penjelasan rinci. Bukan karena dia tidak ingin memberitahu, tetapi karena dia tidak bertenaga waktu itu. Dia selingkuh, ya, Ma? Pasti ada alasannya. Gak mungkin wanita minta cerai kalau nggak ada masalah. Cerca Winda. Apa ayah dan mama pikir aku bisa membaca pikiran wanita itu? Pasti sebab utamanya ada di kamu. Yuna adalah wanita yang gak akan mutusin sesuatu jika tanpa ada alasan yang jelas. Pasti pusat masalahnya ada di kamu, Naisen. Ucap Winda. Selalu seperti ini. Di mata Winda, Naisen selalu salah dan Yuna selalu benar. Naisen tertawa miris. Berarti di mata mama, Naisen yang salah? Ya, tentu saja. Jawab Winda dengan cepat. Naisen lagi-lagi tertawa miris. Dia tidak lagi menjawab, memilih berdiri untuk menuju ke kamar. Naisen, kita belum selesai bicaranya. Panggil Winda. Apa yang mau ayah dan mama dengar lagi? Bukannya dengerin penjelasan dari orang yang selalu kalian anggap salah hanyalah percuma. Tetaplah pada pemikiran kalian. Naisen meninggalkan ruang keluarga tanpa mempedulikan apapun, berjalan menuju tangga untuk menuju kamarnya. Sesampainya di lantai 2, Naisen tanpa sengaja menabrak seseorang. Ia mengernyit. Wanita itu mengenakan seragam babysitter. Siapa? Tanya Naisen. Wanita itu perlahan-lahan mengangkat wajahnya, dan tiba-tiba matanya berbinar seolah-olah memancarkan cahaya lava merah. Ini pasti Aiden? Dan Naisen? Siapa? Wanita itu langsung senyum-senyum genit. Saya Siti, calon istri baru Aiden. Salah. Maksud saya teh pengasuh baru di sini, Den. Pengasuh? Saya baru aja diminta oleh Nyonya Winda untuk menjadi pengasuh atas nama El Lukman. Salah Rahman kali ya? Bentar. Naisen menyela. Lucky? Nah, iya, Lucky. Saya teh pengasuh baru Lucky, Den. Oh. Sahut Naisen singkat, hendak berlalu dari sana. Aiden tunggu. Naisen menoleh. Ya? Jalan-jalan ke kota Toa, boleh minta nomor kontaknya, nggak? Salah. Maksud saya tuh jalan-jalan ke kota Toak, benarkah Aiden itu duda beranak? Naisen mengernyit dan tertawa tipis. Dia merasa terhibur dengan wanita tersebut, yang menurut perkiraannya pasti berusia hampir 40-an. Ya, benar. Aku duda, dan Lucky adalah anakku. Wah, pas dong. Pas kenapa? Aiden duda dan saya janda. Sepertinya otak kamu perlu dibasuh backline. Aiden bisa aja. Mau saya buatkan minuman hangat? Enggak, Den? Nggak perlu. Aku hanya mau istirahat. Silakan, Den. Silakan beristirahat dengan tenang. Kalau ada perlu apa-apa pokoknya panggil Siti, ya, Den. Sore harinya, tanpa Naisen mengerti, tubuhnya seolah diperintah untuk menuju ke bagasi. Menyalakan mesin motor sport kesayangannya dulu. Mesinnya masih berfungsi. Naisen tersenyum tipis. Tanpa sadar, Naisen naik ke motornya dan mulai meninggalkan area rumah.
Dia berkendara tanpa tujuan yang jelas, hanya berputar-putar di jalanan. Namun, saat melewati sebuah kompleks rumah di salah satu gang kecil, Nason tiba-tiba merasa terpanggil untuk berhenti. Berhenti tepat di depan sebuah rumah. Rumah si dia. Cukup lama Nason menghabiskan waktu untuk melamun menatapi rumah itu. Rumah yang hanya berukuran sepetak kecil itu menyimpan banyak sekali berjuta kenangan. Tetapi kini, rumah itu tertutup rapat dan seolah tidak berpenghuni. Ketika Nason melirik ke arah kursi yang terletak di teras rumah, kenangan-kenangan itu perlahan muncul. Dulu, ia sering mengerjakan skripsi di sana, ditemani camilan hangat buatan si dia. Mas Nason, gimana camilan buatan aku? Enak, enggak? Kalau enggak enak, jangan dimakan, nanti aku akan buat lagi. Soalnya, tadi tuh aku buatnya masih ngikut resep di internet. Jadi, masih kaku gitu. Mas Nason gak boleh malas. Harus semangat. Katanya mau lulus cepet biar bisa cepet nikahin aku. Ayo semangat skripsiannya. Mas Nason sakit pipiku. Jangan dicubit-cubit terus. Mas cari siapa, ya? Ucapan seseorang seketika menghentakkan lamunan Nason. Nason langsung turun dari motornya dan memberi salam sopan. Maaf, Mbak, jika boleh tahu Nenek Ulan dan cucunya apa sudah tidak tinggal di sini? Loh, Mas nggak tahu kalau Nenek Ulan sudah meninggal? Meninggal? Udah meninggal dari tahun 2019, Mas. Duh, Mas ini dari mana asalnya kok baru tahu? Kalau cucunya sekarang udah nggak tinggal di sini lagi, udah pindah lama. Kalau boleh tahu, cucunya sekarang tinggal di mana, Mbak? Aku juga nggak tahu, Mas. Udah lama nggak kontakan. Sih. Apa Mbak ada nomornya? Kalau ada, apa saya boleh minta nomornya? Ada. Bentar. Wanita itu mengeluarkan ponsel. Nah, ini nomornya. Santidia, Dek, gimana kabarmu? 6. You have blocked this number. Flashback 2021. Tepat di depan rumahnya, saat Sekar tengah memanjakan tanaman-tanamannya dengan siraman air, gunjing tetangga tentang kegagalan hubungannya menyelinap ke telinganya. Jameson, pria yang menjadi idola di masa itu. Tampan, berdarah biru, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Betapa beruntungnya Sekar bisa dicintai pria seperti itu. Banyak tetangga yang memandang Sekar dengan kagum, namun tak sedikit juga yang merasa iri. Bahkan, beberapa di antara mereka beranggapan jika Sekar memakai pelit untuk memikat Jameson. Kabar bahwa Sekar ditinggal nikah oleh Jameson bagai hadiah bagi mereka yang iri. Mereka bertepuk tangan, menertawakan Sekar. Kamu kok bisa ditinggal nikah itu, gimana ceritanya, Sekar? Tanya seorang tetangga yang rumahnya tepat di sebelah Sekar. Ya, karena udah nggak jodoh, Bulek. Tetangga depan rumah ikut menyambung. Pasti karena keluarganya nggak setuju kalau dapat menantu dari kaum bawah seperti kamu, kan? Apa aku bilang, cinta itu bakalan tetap kalah sama derajat, Sekar. Meski derajatnya sama, kalau bukan jodohnya, tetap nggak bakal bisa bareng-bareng, Budhe. Sahut Sekar dengan entengnya, tetap meneruskan kegiatannya menyiram bunga. Hele, kamu ini bantah terus kalau dikasih tahu sama orang tua. Nih Bude kasih tahu, cari jodoh itu harus yang sederajat. Jangan cari yang ada di langit. Kalau nggak sederajat, nanti akhirnya bakalan jatuh gedebuk kayak kamu ini, ujung-ujungnya ditinggal nikah. Tuh buktinya si Rachel V-nya sama Nicole Hakim ujung-ujungnya juga cerai, kan, Bude? Bukannya mereka sederajat, sama-sama dari orang kaya, sama-sama cantik dan tampan. Si Budhe langsung terdiam. Sekar ini memang suka ceplas-ceplos. Sekar langsung masuk ke dalam rumah. Sementara tetangga yang lain masih terus memusatkan matanya ke arah rumah Sekar. Melanjutkan bergunjing. Pantes ditinggal nikah, jadi perempuan gak ada tata krama begitu sama orang tua. Celetuk salah satu di antara mereka. Udah miskin gak berarti, Kak? Kadang heran sama yang namanya Jameson, kok bisa-bisanya suka sama cewek kayak Sekar? Sahut yang lain.
Tapi kayaknya sekarang Janeson udah sadar tuh. Buktinya dia udah nikah sama wanita lain, kan? Bener tuh. Emang nggak cocok kok Sekar sama dia. Kasihan cowoknya kalau dapat spek kayak Sekar. Udah, aku mau masuk dulu, mau ngelanjutin nyuci. Sekar tidak tuli. Seluruh pergunjingan tersebut menyelinap dengan sempurna masuk ke telinganya. Tentu saja Sekar sakit hati, tetapi ia tidak bisa menangis. Entah sejak kapan, air matanya telah kering. Ujian hidup yang berat membuat Sekar terasa mati rasa. Ia kesulitan membedakan antara tangisan dan tawa, semuanya terasa hambar. Sekar takkan membiarkan hidupnya terus tenggelam dalam kesedihan. Meski sebatang kara, Tuhan masih memberinya otak dan badan yang sehat. Sebenarnya, masih ada satu orang yang memiliki ikatan darah dengan Sekar di dunia ini, yaitu ayah. Namun, sejak kecil, Sekar hanya berinteraksi dengan ayahnya 2 kali saja. Ayah Sekar telah memiliki keluarga baru. Jika ditanya, mungkin ayahnya juga telah melupakan keberadaan Sekar. Namun, Sekar takkan merayu ayahnya. Ia takkan mengemis pada ayahnya. Halo, Sekar? Ada apa? Tanya Ratih begitu panggilan telepon tersambung, teman sekelas Sekar saat kuliah. Rat, kamu ada informasi lowongan kerja, nggak? Ada, sih, tapi ini agak melenceng dari background pendidikan kamu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Rat. Yang penting aku ada pemasukan. Jadi admin di perusahaan teman kakakku. Nanti aku bagi gambar kartu namanya. Alamat perusahaannya ada di Surabaya. Gimana? Surabaya? Sekar terkejut. Iya, Sekar. Kalau lowongan di Jakarta, sementara ini aku belum ada informasi. Ya udah, nggak apa-apa. Makasih banget, ya, Rat. Keesokan harinya, Sekar pindah ke Surabaya. Sesuai informasi lowongan kerja dari Ratih sahabatnya, Sekar melamar ke perusahaan untuk posisi administrasi. Pemilik perusahaan bernama Mahendra Wicaksana, biasa dipanggil Pak Meyan, mewawancarai Sekar. Perusahaan Meyan bergerak di bidang produk kecantikan. Meskipun posisi yang dilamar Sekar adalah administrasi yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, Sekar merasa beruntung. Karena perusahaan tempatnya melamar masih memiliki fokus yang sejalan dengan jurusannya, yaitu bidang produk kecantikan. Kamu yang namanya Sekar? Tanya Meyan. Benar, Pak. Jawab Sekar. Kamu memiliki pengalaman yang cukup mumpuni, pernah terlibat dalam riset pengembangan produk saat kamu magang. Dan hasilnya, produk kamu pernah menjadi bestseller. Kenapa kamu melamar di posisi administrasi? Tanya Meyan. Pada saat itu, Meyan yang langsung terjun untuk melakukan seleksi calon pegawai barunya. Karena berdasarkan informasi yang saya dapatkan, posisi yang kebetulan kosong adalah administrasi, Pak. Jelas Sekar. Apakah kamu tidak ingin melamar di bagian yang sesuai dengan bidangmu? Misalnya, perencanaan produk atau perencanaan pemasaran. Usul Meyan. Tentu saja saya sangat ingin, Pak. Proses wawancara selesai, dan Ratih yang sudah menunggu di ruang tunggu, gugup bertanya. Gimana? Lancar, Rat. Pengumumannya nanti malam katanya. Cuman, bosnya kayaknya galak, ya? Enggak kok. Pak Meyan tuh orangnya sebenarnya nggak galak. Kata kakakku, dia masih jomblo. Terus apa hubungannya kalau dia masih jomblo? Kali aja jodoh kamu, kan? Nggak dulu, Rat. Masih trauma aku kalau diminta menjalin hubungan dengan pria. Apalagi Pak Meyan orang dari golongan atas, aku golongan bawah. Fokusku saat ini adalah aku harus mewujudkan cita-cita almarhumah ibu untuk memiliki produk kecantikan sendiri. Sekar, tidak semua cowok tuh brengsek kayak Kak Nisen. Meskipun tidak semua, tapi aku tetap aja masih takut kalau sekarang, Rat. Baiklah, aku nggak akan paksa. Tapi, kalau kamu butuh info tentang Pak Meyan lebih dalam lagi, aku bisa bantu kamu curi-curi info dari kakakku. Ratih. Kali aja, Sekar. Kan mungkin aja toh suatu saat kamu udah sembuh dari trauma dan berminat menjalin hubungan lagi.
Kalaupun aku menjalin hubungan lagi, kayaknya aku nggak akan memilih pria seperti Pak Men, Rat. Loh, kenapa? Aku sadar diri, Rat. Pasti ini gara-gara Kak Nathan yang juga dari keluarga kaya, makanya kamu sekarang trauma menjalin hubungan dengan orang dari keluarga kaya? Kalau perempuan menjalin hubungan dengan pria kaya, terus putus, pasti yang dipandang jelek perempuannya. Dibilang emang nggak cocok lah, nggak sederajat, nggak bakal direstui. Status sosial memang tidak seharusnya dijadikan acuan dalam sebuah hubungan, tetapi pada kenyataannya masyarakat kita menerapkan itu, Rat. Iya, sih. Sahut Ratih. Maka dari itu, sekarang aku mau fokus memantaskan diri. Aku mau menegaskan kalau aku juga bisa menjadi sukses meskipun background sosialku bukan dari keluarga berada. Sekar, aku kagum padamu. Kalau aku ada di posisimu, mungkin aku udah nggak sanggup. Tuhan nggak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya, Rat. Mungkin aku diberi ujian seperti ini karena Tuhan yakin kalau aku mampu. Tuhan saja percaya padaku kalau aku mampu, masak aku menyerah? Flashback off. Ucapan Sekar pada saat itu benar-benar mampu ia buktikan. Saat ini, nama Sekar Manika malah menjadi salah satu di antara deretan wanita yang memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia. Sebagai pemilik produk kecantikan bernama Starlet Beauty, nama Sekar telah beberapa kali muncul di majalah Famana, Gatra, Tempo, dan Cosmopolitan. Label kecantikan milik Sekar dengan valuasi dan profit yang tinggi menghasilkan berbagai macam produk. Jika dibandingkan, Starlet Beauty menduduki peringkat kedua di bawah Wardah. Warga Indonesia menjulukinya sebagai produk sejuta umat. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya merasa sangat terhormat dan bersemangat berada di hadapan kalian hari ini dalam seminar kesuksesan wanita yang luar biasa ini. Acara ini memberikan kesempatan bagi kita untuk saling berbagi pengalaman, inspirasi, dan memberdayakan satu sama lain dalam perjalanan menuju kesuksesan. Kali ini, Sekar sedang menjadi pembicara dalam acara seminar di salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan tema Menembus Batas, Seminar Kesuksesan Wanita Menuju Puncak Prestasi. Acara seminar tersebut berlangsung meriah, dihadiri oleh mahasiswa dan juga para pebisnis yang baru merintis. Saya yakin bahwa setiap wanita di sini memiliki potensi yang luar biasa untuk meraih kesuksesan. Jangan pernah meragukan diri sendiri atau mengabaikan impian dan tujuan kita. Meskipun sebagian besar masyarakat kita masih memiliki pandangan yang membatasi peran wanita hanya dalam dapur dan beranak. Pandangan tersebut menurut saya adalah pandangan yang sempit dan telah kita hadapi selama bertahun-tahun. Hari ini, di hadapan kita, adalah kesempatan untuk mengubah pandangan tersebut. Wanita memiliki potensi yang tak terbatas, tidak hanya dalam bidang domestik, tetapi juga dalam dunia profesional, sosial, dan kreatif. Wanita bisa loh menjadi polisi, dokter, bahkan presiden. Jadi, mari kita hapus batasan-batasan yang dibuat oleh masyarakat kita sendiri. Kita harus menunjukkan bahwa wanita tidak hanya hebat sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga hebat dalam mengisi posisi-posisi penting lainnya yang membawa perubahan. Tepuk tangan bergema memenuhi seluruh ruangan. Sekar terharu melihat semua ini. Ia masih tidak percaya bahwa ia bisa berdiri di atas panggung dan menginspirasi begitu banyak orang. Sekar mulai turun dari panggung dan disambut dengan pelukan dari Fatma. Widih, Kak Sekar keren abis wih. Aku kalau seandainya jadi cowok udah pengen deh, mau minang Kak Sekar jadi istri. Semua keren, Fatma. Kamu juga keren. Kita semua keren. Keren itu relatif. Jangan memaknai keren dengan definisi yang terbatas. Duh, kalau ngomong sama amazing women tuh bawaannya beda, ya? Fatma, jangan terus memujiku. Sekarang, apa jadwalku selanjutnya? Gak ada, sih, Kak. Tapi akan ada kalau Kak Sekar menerima undangan pergi makan malam bersama Pak Meyan. Sekar terdiam. Kak Sekar, udah saatnya kakak tuh membuka diri untuk pria. Pak Meyan orangnya baik, baik banget. Ganteng lagi. Sayangnya yang dilirik Pak Meyan kakak, bukan aku. Kalau yang dilirik aku, wah udah aku sikat. Sekar tertawa lirih, betapa kocaknya asisten yang sudah ia anggap adiknya ini. Oh, ya, Kak, omong-omong ada pesan baru di nomor kakak yang lama. Pesan?
Dari siapa? Nggak tahu, Kak. Soalnya nomornya tidak dikenal. From unknown number. Dad, gimana kabarmu? Santi unknown number. Dengan siapa? From unknown number. Ini Mas. Santi unknown number. Mas siapa? Kok fotonya anak kecil? From unknown number. Ini Mas Nathan. Itu foto anak Mas. Sekarang Mas udah duda. From unknown number. Mas bingung harus mulai cerita dari mana. From unknown number. Gimana kabar kamu? Kamu sekarang tinggal di mana? Tadi Mas ke rumah kamu, tapi kata tetangga, kamu udah lama gak tinggal di sana. You have blocked this number, kamu telah memblokir nomor ini.